Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara. Kita mulai kebaktian kita. Kita ambil waktu sejenak untuk saat teduh. Kita merenungkan yang Tuhan sudah berikan pada hari-hari kemarin. Dalam hitungan ketiga saya mulai. 1, 2, 3. Selesai. Kita angkat satu pujian dari nomor 37. Kita nyanyikan semua bait. Tuhan, Yesus Kristus, terpujilah Engkau Tuhan yang bertahta dalam surga Tuhan. Engkau Allah kami Tuhan. Engkau telah menyertai kami Tuhan dari rumah kami masing-masing ke tempat ini Tuhan, untuk berbakti memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau turut campur tangan Tuhan, jaga lindungi tempat kami beribadah Tuhan, agar kami tenang dapat mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, singkirkan dari kuasa kegelapan roh jahat yang mau mengganggu Tuhan. Jauhkan ya Tuhan. Begitu juga Tuhan, dari lingkungan di sini Tuhan, tempat kami berbakti Tuhan, biarlah tempat ini dapat kami pakai untuk berbakti dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih juga Tuhan, untuk kesehatan, untuk hari yang baik ini Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami berdoa juga untuk saudara kami Tuhan, yang saat ini tidak bersama-sama dengan kami Tuhan. Kiranya Engkau turut campur tangan Tuhan, dimanapun saudara kami berada Tuhan, sertai dia, lindungi dia Tuhan. Buatlah dia sukacita Tuhan. Begitu juga saudara kami Tuhan, yang mungkin dalam keadaan kurang sehat, kiranya Engkau yang campur tangan, Engkau sembuhkan Tuhan. Angkat sakit penyakitnya Tuhan. Biarlah semua ini hamba serahkan ke dalam kasih-Mu Tuhan Yesus Kristus. Hanya dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita angkat satu pujian lagi dari nomor baca firman. Kita buka firman Tuhan dulu, yang terambil dari Mazmur 63. Mazmur 63 ayat yang pertama sampai ke-12.
Mazmur 63 ayat yang 1 sampai ke 12 ya. 11 ke 12? 11. Hah? 12. Di 12. sini 12. Oh, Di sini 11. Oh, iya. Itu memang 11. ya di sini ya. Yang pertama itu nggak ada dia. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda itu nggak dimasukkan. Jadi kita baca dari mulai ya Allah ya. Yang Allah berarti langsung 2 ya. Langsung 2 ya. Hah? Itu udah langsung 2. Langsung 2 ya. Udah ayat 2 di sini. Oke. Begitu kita baca dari ayat pertama sampai ke 12 ya. Saya membacakan ayat yang Mazmur 63 ayat 1 sampai 12. Saya membacakan ayat yang ganjil. Bapak, Ibu, dan Saudara untuk membacakan ayat yang genap. Saya mulai. Kerinduan kepada Allah. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Kaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih Setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam. Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang, mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Tetapi raja akan bersuka cita di para malak. Setiap orang yang bersumpah demi dia akan bermegah, karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat. Demikiannya Mazmur 63 ayat 1 sampai 12. Kita angkat satu pujian lagi dari nomor 213 ya. Ku rindu beserta Tuhan. Kita nyanyikan semua baik. Sini Pak. Enggak. Dua satu tiga. Bila Tuhan
Baik, selamat pagi kan Pak Tuhan Yesus. Pagi. Iya. Kita akan membuka firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal yang kedua. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Kalau sudah ketemu saya akan bacakan. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Nah, saudara Tuhan Yesus, Kisah Rasul pasal 2 ini ya, kalau kita lihat perkembangannya suka disalah artikan ya sama beberapa yang katanya orang Kristen, dan mereka menafsirkannya sesuai dengan apa yang mereka inginkan ya. Tetapi di sini kita akan lihat sebetulnya apa yang terjadi. Sifat Kisah Rasul itu sebetulnya sejarah ya. Jadi sejarah menceritakan peristiwa ya, peristiwa apa yang terjadi seperti itu. Jadi dia catat seperti model-model kayak di punya nama ya. Kalau 5 kitab Musa itu kan Taurat, itu juga ada bagian dari sejarah menceritakan bagaimana kejadian pertama ayat 1 pasal 1 itu adalah menceritakan sejarah mengenai penciptaan dunia ini ya. Kemudian sejarah perjalanan dari keturunan pilihan Tuhan ya, yaitu dari Abraham dan seterusnya. Di dalam Perjanjian Baru pun sama sebetulnya. Kalau pertama itu kan kitab Injil ya.
Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah, kisah Rasul ini namanya kisah, ya. Itu sejarah bagaimana rasul-rasul yang mengambil tongkat estafet dari Tuhan Yesus itu ya untuk menerima firman Tuhan itu diceritakan hidupnya itu, sehingga dari peristiwa ini harusnya kita memperlakukan juga seperti membahas sejarah ya. Kalau kita mau membahas mengenai pengajaran atau doktrin itu ya harus dari surat-surat Rasul Paulus ya. Nah, di sini kita lihat ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga itu ya, kan ketika dia sudah disalibkan itu hari Paskah, 40 hari dia menampakkan diri setelah bangkit, dan tibalah di sini hari Pentakosta. Jadi Pentakosta ini sebetulnya hari raya dari orang-orang Israel ya. Jadi orang Israel itu punya hari raya selain hari Paskah, saat itu juga ada hari Pentakosta, itu hari ke-50. Jadi orang-orang Yahudi atau orang Israel yang merantau ya ke seluruh, kalau sih sebutnya kolong langit ya. Jadi mereka langsung di zaman dulu udah merantau ya, merantau dari ke segala penjuru, utara, selatan, barat ya, timur, mereka nanti disebutkan itu. Jadi sebetulnya di dalam rincian ini disebutkan pertama itu dari sekitar daerah situ ya, Kapadokia dan segala Yudea segala macam. Kemudian dia geser ke sebelah timur ya, Mesir, Kirene, dan itu dari Afrika ya. Kemudian baru ke Eropa, Roma dan segala macam, pendatang dari Roma dan segala macam itu. Jadi disebutkan kemudian selatan ya, ada Arab segala macam. Itu sebetulnya di mana orang-orang Yahudi mereka merantau, dan setiap tahun ketika mereka sudah berhasil di dalam perantauan itu, mereka bawa pulang ya duit, seperti kemarin kita di sini pun sama ya. Setiap libur Idul Fitri itu banyak yang mudik ya kan. Nah, hanya 2 tahun belakangan aja yang dilarang ya. Kenapa? Karena memang ada virus corona ya. Tapi ada aja orang yang berusaha untuk pulang mudik, karena memang dari zaman kuda ya, zaman dulu itu mudik itu adalah sesuatu hal yang rutin ya dilakukan oleh masyarakat kita juga ya, sehingga mereka sudah punya uang cukup ya, kerja di Jakarta atau di kota-kota besar yang lain ya, mereka pengen pulang ke kampung halamannya ya. Begitu juga orang Yahudi, pasti mereka rindu itu pulang ke daerah di mana mereka dulu berasal, yaitu wilayah tanah Kanaan ya. Nah, sehingga mereka setiap hari Paskah itu udah tumplek-blek gitu ya di Yerusalem itu, di mana mereka akan merayakan Paskah ya. Jadi perayaan Paskah orang Yahudi itu sama seperti dulu sampai sekarang. Mereka masih menyembelih domba ya, makanya Tuhan Yesus itu marah. Kenapa? Di Bait Allah itu diadakan jual beli ya, jual beli domba, ada money changer segala macam. Nah, harusnya nggak boleh ada di situ. Itu Bait Allah itu tempat untuk katakan rumah doa katanya. Kalau mau seperti itu ya di luar ya, di pasar itu. Nah, itu jadi karena memang mereka cari mudah dan cari gampang ya, sehingga disitulah mereka jual beli, di situ juga mereka memotong domba segala macam. Nah, ketika mereka sudah berkumpul itu, dan mereka nggak langsung pulang ya, jadi mereka tunggu biasanya sampai hari Pentakosta itu, dan itu mereka masih ada di sana. Nah, tapi di sini Paskah yang saat ini itu Paskah yang berbeda, dan hari Pentakosta yang berbeda ya, dimana ketika Tuhan Yesus sudah menjanjikan akan naik ke surga, disuruh kamu nggak boleh pulang dulu ke Galilea, harus tunggu ya, menunggu janji Bapa kata itu ya. Jadi mereka menunggu di sana, dan disinilah janji itu ditepati ya oleh Tuhan Yesus. Dikatakan, nah dikatakan semua orang percaya berkumpul di satu tempat gitu ya. Jadi mereka berusaha. Kalau kemarin mereka menumpang ya, menumpang di satu rumah itu. Nah, sekarang mereka juga rupanya di tempat itu ya, berkumpul itu satu tempat. Nah, tiba-tiba dikatakan ya, turunlah dari langit suatu bunyi seperti ya, jadi ingat ya, seperti itu ya, tiupan angin keras gitu ya. Jadi bukan angin keras ya, bunyi
seperti tiupan apa? Angin keras. Jadi bukan angin keras, bukan angin ser gitu, enggak. Itu bunyi seperti, ingat, seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah ya. Jadi memenuhi seluruh rumah. Saya tulis di sini nih. Kalau ada angin keras, ya ini semua itu ngikut ya. Tapi ini nggak ada anginnya, tapi bunyinya seperti, ingat ya. Jadi orangnya tetap biasa, nggak kena angin, tapi hanya bunyinya seperti tiupan angin keras. Jadi hanya dengar bunyinya itu. Misalnya sanalah di luar itu ada angin kencang ya, kita di sini dengar gitu. Tapi ini bunyinya di dalam ya, bukan di luar. Ya itu maksudnya ya. Jadi nggak ada angin ini ya, nggak ada angin. Seperti tiupan angin keras memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Nah ini ya, apa di sini? Di mana kita apa? Duduk itu. Seperti itu ada bunyi seperti tiupan angin keras. Nah kemudian yang kedua, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti. Nah ini lagi ya. Jadi lidah-lidah seperti. Nah itu. Jadi tadi seperti tiupan angin keras suara ya. Kemudian kelihatan ya, tampak kepada mereka lidah-lidah seperti, nah itu ya, nyala api ya. Jadi orang yang ada di situ ya, ingat, orang di situ semua apa? Semua orang yang percaya. Jadi di situ dikumpul dalam satu rumah itu nggak ada orang yang nggak percaya kepada Tuhan Yesus. Semuanya di situ ada apa? Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus ya. Termasuk situ rasul-rasul. Jadi ada lidah seperti nyala api ya, nyala api. Jadi kalau kita malam, atau yang suka camping nih, anak-anak muda suka apa tuh, bikin api unggun. Nah itu kan ada api ya, ke atas hilang. Nah itulah maksudnya lidah-lidah seperti ya, nyala api. Kalau api benar ya hangus ya kan, tapi seperti itu ya. Jadi seperti nyala api tuh, mirip kayak lidah-lidah waktu kita bikin api unggun itu yang bertebaran dikatakan dan hinggap pada mereka masing-masing gitu ya. Jadi bertebaran itu ya satu ruangan itu ya, nah hinggap di kepala masing-masing itu ya, hinggap pada mereka masing-masing. Ingat ya, itu bukan api ya, itu seperti, ingat ya, dua kata ya. Tiupan seperti angin keras itu seperti, nggak ada anginnya. Kemudian lidahnya seperti nyala api, nggak ada apa? Nggak ada apinya ya, itu aja ya, seperti. Oke. Nah akibatnya ayat batu, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Jadi karena ada dua peristiwa itu, tiupan angin keras seperti angin keras dan lidahnya sebenarnya api, hingga pada mereka apa? Penuhlah dengan Roh Kudus. Artinya harus ingat, orang percaya itu bukan terima Roh Kudus. Dia penuh dengan apa? Roh Kudus. Ya, jangan salah. Kenapa? Karena mereka sudah punya apa? Punya Roh Kudus. Saya setiap hari itu ngopi ya di mobil. Jadi ngopi di mobil itu saya ada buat masak air ya kan. Kemudian ada gelas di situ ya, di situ ada gelas. Nah, kemudian ada gelas di situ, saya seduh kopi di mobil. Kemudian saya masak air di situ ya, ada alatnya. Saya tuang karena kepanasan ya. Karena kepanasan itu, nih panas amat ini nih, karena kan saya mau langsung minum. Saya ambil air dingin itu ya, yang masih di botol itu ya, itu saya tuangin situ. Saya lupa. Kebanyakan, ada apa? Luber. Itulah maksudnya apa? Penuh ya. Sudah ada kopinya, tapi tambahin apa? Air lagi sehingga meluap lewat dari gelas. Saya lupa itu, ketumpah lah itu di situ ya. Itulah artinya apa? Penuh. Artinya sudah ada air di situ, ditambah apa? Tambah lagi. Itulah maksudnya murid itu sudah punya Roh Kudus, tetapi apa? Dipenuhi, luber jadinya Roh Kudus. Roh Kudusnya itu lebih apa? Kuasanya lebih besar maksudnya kepada. Jadi ingat,
mereka bukan terima Roh Kudus ya. Mereka penuh dengan apa? Roh Kudus. Jadi kapan mereka terima Roh Kudus? Ketika mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Sama seperti kita, Efesus 1 ayat 13 ya. Setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa Efesus 1 dimeteraikan ya. Dimeteraikan dengan apa? Roh Kudus. Kok tadi mah yang 1 ayat 12 ya. Dimeteraikan dengan apa? Roh Kudus. Jadi orang percaya itu ketika orang yang kayak Tuhan Yesus, ketika dia percaya Tuhan Yesus itu dia dimeteraikan dengan Roh Kudus. Sudah ada apa? Roh Kudusnya. Apakah dia langsung penuh Roh Kudus? Enggak ya. Jadi penuh Roh Kudus itu setiap apa? Setiap saat kita bisa dipenuhi dengan apa? Roh Kudus. Asal kita juga hidupnya kudus ya. Roh Kudus akan memenuhi kita, dipenuhi dengan Roh Kudus itu. Sama seperti murid-murid ini juga. Apakah besoknya dia terus penuh Roh Kudus? Kagak ya. Penuh Roh Kudus itu dia harus setiap saat itu dia berusaha menerima penuh dengan apa? Roh Kudus itu, dipenuhi Roh Kudus. Jadi nggak setiap saat ya. Nah jadi itu maka penuh mereka dengan Roh Kudus. Jadi karena penuh dengan Roh Kudus, menurut itu ya. Lalu mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Nah ini bahasa-bahasa lain ya. Jadi bahasa mereka itu apa di situ waktu mereka komunikasi? Ya ada yang bilang bisa pakai bahasa Ibrani, oke. Ada yang bilang pakai bahasa Yunani, nggak masalah ya. Seperti kita di sini kan umumnya pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau Pak Simanjuntak, Bu Simanjuntak sama Guntur suka saya dengar ngomong pakai bahasa apa? Bahasa sana. Pak Taryono sama Bu Tumi ngomong pakai bahasa apa? Jawa, ya kan? Saya nggak bisa pakai bahasa Mandarin, nggak bisa. Itu kalau sesama apa? Satu suku ya. Tapi umumnya kita pakai bahasa apa? Indonesia. Begitu juga mereka. Mereka juga umum apa bahasa itu waktu itu dipakai secara umum? Apa bahasa Ibrani atau bahasa Yunani ya terserah. Tetapi ini anehnya murid-murid itu ketika penuh dengan Roh Kudus ngomongnya bahasanya beda seperti yang sehari-hari itu di situ. Tapi bahasa-bahasa yang orang-orang Yahudi pendatang itu ada di perantauan mereka. Mereka sebutkan tadi tuh dari wilayah utara, selatan, barat, dan timur ya. Sebutkan nanti kita akan lihat ke kota-kota mana aja. Itu ya. Ingat bukan bahasa roh yang sekarang ngetren itu ya. Jika belakang itu ya. Bukan bahasa itu. Tapi bahasa-bahasa yang mereka sudah apa? Sudah mengerti di mana mereka berasal itu ya. Jadi mereka dipenuhi Roh Kudus, tiba-tiba nggak pernah belajar, nggak pernah sekolah, nggak pernah dengar ya, toh bisa ngomong bahasa-bahasa yang lain. Itu mujizat itu ya, fenomena itu sesuatu yang luar biasa terjadi. Nah, kenapa mereka bisa begitu? Ya bisa lah gampang. Dulu bahasa itu cuma satu. Sebelum peristiwa Menara Babel ya. Jadi dari kejadian 1 itu penciptaan, kejadian 2, kejadian 3 manusia jatuh dalam dosa, itu bahasa masih satu. Adam dan Hawa itu pakai bahasa satu atau bahasa apa ya? Mungkin bahasa Indonesia kali ya. Nggak tahu bahasanya apa, pokoknya satu itu. Sampai ketika Tuhan menghukum dunia ini dengan air bah ya. Habislah manusia. Nuh bahasanya apa ya? Nggak tahu, pokoknya bahasanya cuma satu itu ya. Nah, Nuh kemudian diselamatkan Tuhan, punya anak 3 ya, Sem, Ham, Yafet. Dari situlah keturunan bumi itu tersebar. Sampai ketika mereka mengatakan, kita supaya nggak terserak katanya ya, kita diriin apa? Menara Babel, supaya waktu kamu jauh-jauh di sana ketika lihat menara itu kamu tahu, nah disinilah apa pusat kita katanya. Padahal Tuhan suruh apa? Penuhilah apa? Bumi. Tapi mereka maunya ogah ya, maunya apa? Bersatu kita teguh, bercerai jangan kawin lagi. Dia bersatu maunya itu. Nah itu artinya apa?
bukan mereka hebat ya, bersatu itu bagus, tapi ini mereka menentang Tuhan. Tuhan suruh menyebar, tapi mereka ogah, mereka hanya mau bersatu. Sama seperti Kain. Tuhan suruh mempersembahkan itu harus dengan apa? Domba. Tapi Kain itu menentang perintah Tuhan. Dia persembahkanlah apa? Hasil pertaniannya, hasil keringatnya. Ya bagus sebetulnya. Hasil keringat itu dia mau kasih sama Tuhan tuh bagus. Tapi itu salah. Tuhan maunya apa? Harus domba. Kenapa? Karena itu gambaran Mesias yang akan mati nanti. Tuhan mau dari situ mereka ingat nanti Mesias akan datang. Bukan karena Habel pelit ngasih domba ya. Domba waktu itu gak usah beli juga dapat ya kan. Orang tinggal ambil, gak ada yang punya. Jadi tapi karena memang Kain mau menentang Tuhan, ya itu. Begitu juga dengan orang-orang yang pada saat itu. Mereka disuruh berserakan, penuhilah bumi, tapi ogah maunya apa? Kumpul bersatu. Sehingga Tuhan lihat dan Tuhan turun tanganlah ke situ. Dan cara Tuhan gampang. Gimana tuh? Mereka nggak mau berserak. Ya udah, besok kita kacaukan aja mereka. Bangun tidur nggak bisa ngomong sama tetangganya. Kenapa? Karena bahasanya sudah apa? Sudah beda, ya. Mereka bangun tidur besoknya, siap-siap mau membangun menara karena belum selesai kan? Nggak bisa komunikasi. Akhirnya pusing lah, udah. Ini kita nggak bisa kompak ini. Saya pengen bikin batas sebelah sini, dia kok ikut juga ya karena nggak bisa apa? Komunikasi. Akhirnya, udah kita mencar aja itu ya. Akhirnya mereka apa? Mencar sendiri ya, gagal lah itu apa? Menara Babel ya. Nah itulah bahasa yang sudah dibikin Tuhan bermacam-macam sampai sekarang ya. Sampai sekarang itu bahasanya udah nggak kehitung banyaknya ya. Tapi Tuhan juga yang bisa membuat murid-murid ini bisa ngomong tanpa sekolah ya, pakai bahasa-bahasa yang lain. Itulah apa? Kuasa Tuhan ya, mujizat. Nah, ketika peristiwa itu bunyi keras, rupanya tidak didengar hanya di dalam ruangan di mana murid-murid itu ada. Di luar pun rupanya suara itu keras. Sehingga orang-orang Yahudi yang dari perantauan itu yang ada di sekitar sana, mereka mencari suara itu dari mana? Oh, dari gedung ini nih katanya ya. Ayo kita ke sana kumpul. Nah, gitu mereka kumpul. Kemudian mereka mendengar murid-murid itu ngoceh kan, ngoceh itu ngomong pakai bahasa-bahasa yang lain, dikatakan gitu ya kan. Di situ dikatakan ayat 5 ya, waktu itu di sana diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di kolong langit. Ketika bunyi itu berkerumunlah orang banyak, mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul ya, itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Jadi ketika mereka sudah kumpul, rasul-rasul itu mungkin di luar ya, nggak tahu kenapa, pokoknya mereka dengar. Saya itu ngoceh sendiri, ngomong dengan bahasa mereka masing-masing yang mereka dulu ada di perantauan itu. Ya, bicara itu. Tapi ingat, bicaranya bukan sembarangan ya. Mereka bicaranya apa? Ini ya. Dari ayat yang ke-11 ya. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan besar dilakukan oleh Allah. Jadi murid itu ngoceh bahasa mereka masing-masing yang mendengar itu bermacam-macam. Kalau mungkin ada orang Indonesia, orang Yahudi yang merantau ke Indonesia ya, ada si Petrus mungkin ya, dan siapa nggak tahu bisa bahasa Indonesia ya. Orang Yahudi yang merantau di Indonesia itu ada di sana, mereka dengar, bisa bahasa Indonesia ini ya kan, itu. Tapi ngomongnya bukan sembarangan, asal ngomong enggak. Mereka ngerti apa yang dibicarakan rasul-rasul itu adalah perbuatan besar ya. Ingat, perbuatan besar yang dilakukan Allah. Apa itu? Ingat, murid-murid
waktu itu mendapatkan tugas dari Tuhan Yesus Allah. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Artinya perbuatan Tuhan besar itu adalah apa? Pemberitaan firman Tuhan mengenai Yesus yang sudah mati di kayu salib itu menanggung dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, bangkit ya, dan hidup gitu ya. Percaya pada Kristus, dosanya diampuni. Kenapa? Karena nanti kita lihat dari khotbah Petrus, itu ujungnya adalah mereka harus bertobat. Dan 3.000 orang itu apa? Nah, itu maksudnya perbuatan besar itu pemberitaan firman tuh. Firman Tuhan bukan ngoceh sembarang kata-kata, enggak ya. Kata-katanya dia tertuju pemberitaan firman Tuhan. Karena apa? Emang intinya itu tugas mereka menyampaikan firman Tuhan. Ya, jadi mereka bingung dikatakan di situ dan tercengang ya. Kemudian mereka sebutkan ya, Rasul itu ngomong dengan mereka, semuanya berkata-kata, ayat 7 ya, mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Ingat, ketika disebut orang Galilea, itu bukan sembarangan kata-kata itu ya. Itu adalah kata-kata yang menyakitkan sebetulnya. Yaitu apa? Itu orang dusun maksudnya gitu ya. Itu provinsi yang gak kehitung gitu Galilea itu. Kan ada 3 provinsi, Yudea, Samaria, dan Galilea itu di tanah Kanaan ya. Kalau disebut orang Galilea itu terkenal orang yang kagak sekolah maksudnya ya. Orang yang ya kelas berikutlah daripada orang yang ada di Yudea itu. Mereka kan orang Galilea. Kalau Tuhan Yesus itu lebih parah lagi. Lah, ini orang Nazaret. Kita tahu kok bapak maknya ya kan, tukang kayu. Kok bisa hebat begini? Di mana sekolahnya? Nah, sehingga orang-orang yang di kampung itu menolak Yesus. Ya, udah nggak dapat berkat mereka. Karena melihat apa? Yesus latar belakangnya orang miskin. Yusuf Maria tahu orang situ siapa mereka. Ya mungkin kehidupan Yusuf Maria memang kagak sesukses yang apa yang orang-orang yang lain. Sehingga dengan lihat seperti itu, Yesus nggak mungkin sekolah lah, bayarannya mahal ya kan. Tempat terbaik nggak mungkin sekolahnya sekolah kampung yang mungkin masuk sekolahnya juga ceker ya kan, nggak ada seragamnya. Ya aja mereka menolak Yesus ya. Gitu juga di sini. Orang-orang perantau itu kan biasanya uangnya banyak, ya kan? Merantau bisa pulang itu orang sukses. Ini orang Galilea itu kok bisa ngomong begitu? Di mana sekolahnya ya? Nah, mereka sebutkan bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri. Bagaimana mungkin orang Galilea yang nggak punya sekolah, nggak pernah belajar, kok bisa ngomong bahasa mereka masing-masing ya, sebutkan tokoh-tokohnya. Yang mereka gambarkan ada kelas-kelas elit ya. Bahasanya maksudnya. Di Yerusalem di sini, jangan kan di Galilea, di Yerusalem aja sekolahnya kagak ada sekolah bahasa itu. Dari mana mereka bisa gitu ya? Nah, itu. Jadi itulah mujizat dari Tuhan ya. Jadi mereka sebutkanlah, nggak usah saya baca lagi ya. Tadi udah banyak itu kota-kotanya. Saya hanya bagi itu dari utara, selatan, barat, dan timur. Yang pertama disebutkan itu dari sekitar itu ya kan. Ada Yudea, Kapadokia itu dari sekitar situ bahasanya. Kemudian dia bergeser Mesir dan segala macam itu dari bagian timur ya, di mana ada Kirene dan segala macam Ethiopia, dan bagian utara itu ada pendatang dari Roma dikatakan itu bagian utara Eropa. Selatan itu ada Arab dikatakan dan sekitarnya itu dari bagian selatan. Jadi orang Yahudi itu memang udah diaspora sejak zaman dulu, sudah merantau. Dan itu adalah mewakili bahwa rasul-rasul itu bisa ngomong bahasa-bahasa yang ada di dunia ini kalau memang mau ya, karena itu memang mewakili itu. Sama seperti kisah 1 ayat 8. Kamu akan menjadi saksiku di Yudea, sekitar Samaria, ya kan, sampai ke ujung bumi gitu ya. Itu maksudnya sampai seluruh dunia memberitakan firman Tuhan. Begitu juga Tuhan bisa memberikan kepada Rasul itu bahasa yang ada apa di seluruh dunia. Karena itu dong Tuhan yang punya ya, bahasa dari Tuhan. Nah, ini adalah fenomena ya, fenomena yang Tuhan berikan
kepada orang-orang Yahudi di situ yang mereka belum lama juga ikut salibkan siapa? Salibkan Yesus. Salibkan Yesus itu dia, mereka ini juga sama orangnya karena mereka belum pulang. Dan mereka diingatkan bahwa apa yang dulu mereka sudah lakukan itu, yang belum lama itu adalah perbuatan yang sangat berdosa. Makanya harus bertobat. Mereka harus bertobat dan tidak sebagai Tuhan Yesus. Yang mereka sudah salibkan itu sebetulnya dia adalah Tuhan dan Allah mereka. Itu tujuannya sebetulnya. Nah, kenapa ini diperlihatkan? Ya karena memang Tuhan mau supaya mereka itu percaya kepada pemberitaan dari rasul-rasul itu. Bukan berarti terus-terusan seperti ini, ya. Habis ini, besok, apakah Petrus bisa ngomong lagi? Kagak bisa, ya. Gak bisa. Itu hanya kejadian sesaat. Sama seperti ini. Ketika Tuhan Yesus berdoa ya di bukit, kan murid-murid itu disuruh pergi duluan. Ke tengah katanya. Yesus mau berdoa. Mereka pergi ke tengah. Tiba-tiba di tengah danau itu terjadi apa? Angin. Ya, ombaknya diombak-anginkan angin. Malam. Kemudian Yesus tahu datang jalan di mana? Atas air kan? Jalan. Itu hantu. Enggak. Saya Yesus gitu kan. Petrus bilang, "Kalau engkau Tuhan, suruhlah aku jalan di atas air." Di sini katanya. Petrus turun kan? Dia bisa apa? Di atas air. Ketika dekat ada angin, dia khawatir dan mulai apa? Tenggelam. Tapi Yesus pegang. Jalan lagi di atas air. Petrus bisa jalan di atas air pada waktu itu doang. Besoknya kalau dia coba, tenggelam ya. Tenggelam pasti. Karena memang itu apa? Mujizat yang apa? Sesaat pada waktu itu doang. Petrus nggak bisa coba-coba lagi, pakai lagi besok-besok ya. Pasti tenggelam itu, ya. Begitu juga di sini. Hanya sesaat. Besoknya mereka suruh ngomong lagi apa? Nggak bisa ya. Nggak bisa besoknya. Nah, itu hanya untuk kepentingan pada saat itu supaya apa? Orang-orang yang mendengar suara kencang itu, mereka kumpul, mereka lihat bahwa murid ini bisa ngomong bahasa mereka. Itu tujuannya apa? Supaya menarik mereka mendengarkan apa tadi? Perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Apa itu? Itu pemberitaan firman Tuhan Injil yang akan disampaikan oleh rasul-rasul itu ya, dengan bahasa-bahasa yang mereka ngerti ya, supaya Injil itu bisa didengar dengan misi-misi ya yang masuk ke pedalaman itu. Mereka itu mengeluarkan dana begitu besar, mempelajari bahasa-bahasa apa? Setempat. Kalau saya nggak salah dengar itu ya, anaknya Pak Taul Lydia itu juga pernah terlibat untuk apa? Menjadi dalam nggak tahu ya itu untuk menerjemahkan ya bahasa-bahasa apa daerah tersebut ya, ikut andil gitu. Teman saya juga di Kalimantan itu juga ada ya, mereka juga ada dana yang cukup besar mempelajari bahasa-bahasa apa suku-suku pedalaman itu begitu besar. Kenapa? Karena memang dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh suku-suku itu, nanti terjemahan Alkitabnya mereka bisa jelas ngerti, nanti mereka mudah apa? Untuk bisa apa? Percaya kepada Tuhan Yesus dengan dapat Alkitab yang dengan bahasa mereka sendiri ya. Jadi memang itu kepentingannya. Dana yang besar dikeluarkan itu untuk penterjemahan bahasa pedalamannya, sehingga orang-orang yang pedalaman itu juga punya hak ya mendengarkan firman Tuhan dengan bahasa apa? Mereka sendiri. Kalaupun nggak bisa pun mereka bisa pakai bahasa apa? Isyarat ya. Bahasa isyarat tapi kan itu terbatas. Tapi kalau dengan bahasa sendiri itu mereka akan lebih mudah mengerti asal Injil tersampaikan oleh orang yang diselamatkan. Jadi Tuhan kasih seperti ini itu bukan supaya gagah-gagahan murid-muridnya, bukan ya. Itu supaya firman Tuhan tersampaikan dengan baik. Apa itu? Supaya mereka mengerti bagaimana Tuhan Yesus itu sudah berkorban ya di kayu salib
untuk menebus dosa-dosa mereka juga ya. Teman saya makanya negor ya, kita ini kok suka ngatain mereka itu kok begini begitu ya. Yang lagi ngetren lah sebutan-sebutan itu, nggak boleh. Justru mereka membutuhkan apa? Membutuhkan Tuhan Yesus katanya. Jadi kita jangan ikutan ngata-ngatain mereka. Justru mereka itulah membutuhkan Tuhan Yesus yang kita harus beritakan gitu. Jadi itulah tujuan dari peristiwa di hari Pentakosta ini ya. Jadi supaya apa? Supaya firman Tuhan itu semakin disebarkan dan efeknya jelas. Kalau kita baca selanjutnya tuh khotbah Petrus, di situ Petrus menerangkan dengan segala macam panjang lebar ya. Intinya apa? Mereka semua harus bertobat. Dan pada waktu itu dari jumlah murid 120 orang, Tuhan menambahkan yang bertobat itu menjadi 3.000 ya. Bayangkan dari 120 orang murid-murid ya, ditambah para rasul dan segala macam itu Yesus, ditambahkan menjadi 3.000 ya. Kita baca di sini ayat yang ke-41 ya. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa ya. Jadi dari 120 menjadi apa? 3.000. Banyak sekali. Kenapa itu tadi ya? Efek dari mujizat, mereka bisa bahasa masing-masing. Pemberitaan Injil lancar ya, karena bahasanya juga dia mengerti. Tuhan bekerja ya, Roh Kudus bekerja, sehingga banyak orang menyerahkan diri menjadi percaya. 3.000 orang. Padahal 40 hari yang lalu, 50 hari yang lalu itu mereka teriak salibkan ya Tuhan Yesus. Sekarang mereka bertobat. Jadi nggak boleh dendam memang ya. Tuhan Yesus mengasihi mereka ya, karena memang mereka itulah menjadi sasaran pemberitaan firman Tuhan. Apakah mereka bertobat ditolak? Ya enggak, memang mereka harusnya bertobat ya, dan percaya kepada Tuhan. 3.000 orang karena mereka sudah di dalam Tuhan ya, sudah menjadi satu barisan dengan rasul dan murid-muridnya yang lain. Ingat ya, peristiwa ini nggak ada hubungannya sama bahasa sekarang yang lagi ngetren itu ya, bahasa roh itu ya, kagak ada hubungannya. Bahasa roh sekarang itu mereka ngetren ya, ngaku yang ngalamin ya segala macam. Terus ada juga terjemahannya ya kan, terus bisa dipelajari ya kan, ada kamusnya. Itu udah nggak beres itu ya. Jadi udah nggak beres itu. Bahasa yang dimaksud di sini tadi apa? Bahasa yang dipakai oleh orang Yahudi yang merantau, yang mereka di sana berkomunikasi, dan rasul-rasul bisa ngomong seperti itu. Waktu itu doang. Besoknya nggak bisa lagi ya. Besoknya ketika mereka follow up itu nggak pakai bahasa mereka lagi, karena udah pakai bahasa ya sehari-hari waktu mereka komunikasi itu ya. Itu hanya sesaat supaya mereka tahu bahwa yang diberitakan oleh murid-murid itu, rasul-rasul itu adalah dari Tuhan yang benar, yang mampu membuat murid-murid orang Galilea, orang kampung yang nggak pernah belajar bahasa, tapi bisa bahasa elit maksudnya ya, di mana mereka merantau, padahal tentu belum pernah ke sana, apalagi ke Kirene misalnya, belum pernah dia, tapi kok bisa? Nah itu maksudnya ya, karena itu dari Tuhan. Dan jadi Tuhan bisa melakukan segala sesuatu apapun yang mereka bisa lakukan, asal memang tujuan utama dari peristiwa ini adalah apa? Pemberitaan firman Tuhan, supaya orang bisa mendengarkan Injil dengan benar dan mereka bertobat, sehingga banyak orang yang diselamatkan. Dalam kitab Injil juga Tuhan sudah sering mengatakan di situ, satu orang aja bertobat, beribu-ribu malaikat di surga apa? Bersorak-sorak ya. Jadi lebih berharga orang yang bertobat daripada segala sesuatu yang dinilai dengan materi ya. Jadi orang betul lebih berharga. Jadi itulah yang terjadi dalam Pentakosta ini. Intinya adalah apa? Jangan lupa ya begitu, bahwa tugas mereka adalah menyampaikan
firman Tuhan. Beritakan juga kepada segala makhluk sampai ke ujung bumi. Itu tugas utama mereka, juga menjadi tugas kita. Sekarang Tuhan nggak pakai lagi seperti itu ya. Jangan berharap Tuhan itu menyertai kita selalu dengan mujizat yang seperti ini. Kenapa? Karena iman timbul dari mana? Pendengaran. Oleh firman Tuhan, bukan karena lihat mujizat ataupun apapun. Kenapa ini terjadi? Karena memang firman Tuhan itu mereka nggak punya seperti kita sekarang seperti ini. Kita udah punya ini, bisa di HP dan segala macam. Firman Tuhan itu bisa tersebar luas. Itu sarana yang bisa kita pakai supaya orang bisa apa? Beriman. Ya, karena mendengarkan apa? Firman Tuhan. Tapi tugas utama jangan lupa. Nah, intinya firman Tuhan disebarkan, Yesus diberitakan, orang percaya, bertobat, dan menjadi anak-anak Tuhan. Itu yang penting. Kenapa? Karena beribu malaikat di surga itu bersukacita kalau ada yang bertobat. Ya, itu kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, terima kasih Bapa untuk firman-Mu, biarlah menjadi berkat bagi kami, dan biarlah nama Tuhan semakin dimuliakan, dan apa yang kami lakukan juga menjadi berkat, sehingga melalui kehidupan kami banyak orang yang percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus dan selamat kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah dibawakan Pak Iwan. Kita menerima Yesus, jangan sampai kita hanya dulu, mujizat dulu, baru menerima Yesus. Kita angkat satu pujian lagi sebelum doa syafaat dari nomor 154. Kita nyanyikan semua bait. 154, berjalan sertanya. 154.
Andreas. Apa tuh? Oh. Ini mana? Gimana ini? Mau lihat ke sini dulu. Gimana? Halo Andreas. Gimana? Gimana sih? Oh iya, ini. Oh dia ngeliatnya dari sini. Halo Andre. Ini semua salam. Salam sama Andreas. Ya. Salam nih sama Febri nih yang paling gendut nih. Paling sukses dia. Udah? Andreas mau ngomong sesuatu? Hah? Kedengaran. Enggak. Mungkin Kedengaran ya? internetnya. Heeh. Kami saya mewakili jemaat lah ya, berarti ya. Andre, ya, telepon berakhir. Baru mau mewakili, bilang apa namanya? Apa lagi nih? Baik ya, kita akan masuk doa syafaat kita. Kita berdoa untuk bangsa dan negara ya, agar kiranya tetap aman. Apalagi situasi kemarin sempat agak memanas ya, gara-gara Israel Palestina ya. Dan kita juga berdoa agar kiranya virus ini segera berlalu ya, dan boleh beraktivitas kembali dengan baik, dengan aman, dan vaksin juga boleh diedarkan dengan baik ya, semua bisa dapat vaksinnya ya. Dengan harapan melalui hal tersebut kita juga boleh terjaga dari virus tersebut ya. Baik, kita juga berdoa untuk tadi Andre ya. Kita bersyukur apa ya, satu sisi saya senang ngeliatnya gitu sekarang udah pakai baju loreng-loreng ya. Iya, udah baju loreng-loreng, puji Tuhan ya. Kenapa? Karena ya itu anak rohaninya kita ya. Kita bangga dia apa ya, menggapai cita-citanya, puji Tuhan ya. Kita juga apa yang kita doakan juga dikasih Tuhan ya. Kita bersyukur ya, sukacita ya. Dan dia juga kita lihat tetap setia ya. Setia. Banyak anak TNI menganggarkan bapaknya ya. Kalau dia malah tetap apa ya, yang saya lihat tuh takut akan Tuhan ya, nurut, bahkan suruh nyuci juga, bahkan suruh nyapu rumah, ngepel itu dia nurut tuh. Puji Tuhan ya. Kita juga berdoa untuk apa namanya, saudara-saudara kita yang mengalami efek dari COVID ini ya, yang mungkin kena PHK dan lain sebagainya juga. Kalau ada pokok-pokok doa kita yang mau kita doakan, kita akan sama-sama berdoa. Iya Bu. Baik, kita doakan juga Bu Tumi ya, supaya bisa beraktivitas dengan baik. Ada lagi yang mau kita doakan? Ada yang mau kita doakan? Ya, mau Lia? Ya, ya. Iya, baik ya, kita doakan ya. Lia juga. Udah cuti dong berarti ya? Oh, belum ya? Oh, baik, kita doakan persalinan dia juga ya, supaya boleh lancar ya, boleh berjalan dengan baik. Rencananya normal ya? Kemarin diperiksa semuanya Normal ya, puji Tuhan ya, supaya boleh berjalan dengan baik lah ya. Baik, ada lagi yang mau kita, Oma tadi, Oma kita doakan ya, supaya tetap sehat, Oma sukacita ya. Baik, ada lagi? Jojo? Apa nggak kedengaran Jo? Oh, kehujanan. Oh, kesehatannya. Baik, kesehatan Jojo ya, kita doakan ya, biar boleh sehat ya. Baik, ada lagi yang mau kita doakan? Ada yang mau kita doakan? Kak Chandra ya, pemulihannya ya. Kita
doakan juga. Oma juga. Ya, Oma. Baik. Ada lagi Pak Chandra, Oma. Ya, Febri. Untuk papa dan mama di hari tuanya, Apa? di hari tuanya untuk Oh, kesehatannya juga. kesehatannya juga ya. Bapak sama Ibu ya. Sehat ya. Baik, ada lagi yang mau kita doakan? Tadi Kak Wawa, siapa namanya Kak Wawa? Saya lupa. Nafsia. Novia, Novia, ya Ibu Novia ya. Johnson. Nah, baik. Baik, supaya imannya ya dikuatkan Tuhan ya. Bu Nafsia sama Johnson ya. Johnson. Oke, baik. Ada lagi? Kalau ada Bu Karyana ya. doakan kesehatan saya. Oh baik, ya. Kita doakan ya. Kita sama-sama berdoa ya agar Tuhan berikan kesehatan kaki ya. Baik, kita satu hati dalam kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur Tuhan oleh anugerah-Mu, pemeliharaan-Mu, kami ada sebagaimana saat ini. Kami boleh berkumpul Tuhan bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Itu karena kemurahan-Mu, kebaikan-Mu yang boleh kami nikmati. Bapa, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ini, biarlah kiranya Tuhan memberkati pemimpin kami, Bapak Presiden Jokowi beserta jajarannya. Terlebih saat ini Tuhan, situasi yang banyak membuat kami agak khawatir dan lain sebagainya. Tuhan kiranya memakai mereka, para pemimpin kami, agar kiranya memiliki hikmat dan takut akan Tuhan. Lebih juga Tuhan, di situasi saat ini bangsa kami yang dilanda COVID-19 ini, biarlah juga Tuhan yang memberikan pertolongan bagi bangsa kami sehingga COVID ini boleh segera berlalu. Dan biarlah juga vaksin yang sedang diedarkan boleh segera Tuhan, banyak orang-orang yang mendapatkan vaksin tersebut. Harapan kami vaksin itu boleh memulihkan bangsa kami dan juga perekonomiannya Tuhan. Biarlah kiranya juga Tuhan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami efek daripada hal tersebut. Biarlah kiranya perekonomiannya Engkau boleh pulihkan. Engkau juga boleh memberikan pekerjaan yang baru bagi orang yang mengalami PHK dan lain sebagainya Tuhan. Agar kiranya Tuhan yang menghibur mereka. Bapak, kami juga mau berdoa untuk lingkungan sekitar kami di tempat ini. Kami berbakti. Biarlah kiranya juga Tuhan yang memberkati, memberikan hati mereka, hati yang mengasihi, hati yang peduli, hati yang juga tidak berpikir yang tidak-tidak bagi kami, tetapi mereka menerima kami, ada toleransi di dalam hidup mereka. Biarlah kiranya kami Tuhan boleh berbakti, bersekutu Tuhan di tempat ini untuk memuji muliakan nama Tuhan. Bapak, kami juga mau berdoa Tuhan agar anggota-anggota jemaat-Mu juga Tuhan yang tidak bisa hadir saat ini, dimanapun mereka berada, Tuhan yang memberkati, memberikan sukacita bagi mereka, yang memelihara mereka, baik yang online juga Tuhan. Apabila ada yang kurang sehat, ada yang mengalami pergumulan, Tuhan yang memberikan sukacita bagi mereka, sehingga mereka juga boleh Tuhan mengatasinya dengan baik. Bapak, kami mau berdoa untuk anggota-anggota jemaat-Mu. Kami mau berdoa untuk Oma di masa tuanya saat ini Tuhan. Biarlah kiranya Engkau yang menghibur, memberikan sukacita Tuhan, kedamaian yang daripada Engkau, dan juga anak-anaknya, biar kiranya dia juga boleh berkomunikasi dengan baik. Kami juga mau berdoa Tuhan, yaitu untuk Bu Nafsia juga beserta juga Johnson. Bu Nafsia yang sakit Tuhan, biarlah kiranya Engkau yang memberkati, memberikan kesembuhan. Harapan kami dia boleh pulih Tuhan, dan boleh beraktivitas seperti sedia kala juga Bapak. Kami berdoa juga untuk Johnson, biarlah juga Engkau memberkati dia, imannya yang lemah, agar kiranya Engkau menguatkan, dia boleh kembali untuk bersekutu bersama-sama dengan Tuhan, untuk memuji memuliakan Engkau Bapa. Bapak, kami juga mau berdoa Tuhan, yaitu untuk Bu Tumi, kesehatannya kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan, agar Engkau yang boleh memberikan kekuatan, dan juga di dalam setiap aktivitasnya, terlebih dagangannya, Tuhan yang memberkati juga. Bapak, kami mau berdoa juga untuk Bu Karyono,
Berkatilah juga Tuhan ibu ini yang kakinya juga sering sakit, mengeluh Tuhan. Tuhan, kami mau Engkau yang boleh memulihkan melalui obat-obatan, melalui apapun kerinduan kami agar boleh pulih, boleh sehat, dan boleh beraktivitas juga dengan baik. Bapak, kami juga mau berdoa untuk Lia, di mana beberapa bulan ke depan ini dia akan melahirkan. Biarlah juga kami mau menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, agar kandungan tersebut boleh sehat dan boleh nanti bayi itu juga dilahirkan dengan baik. Kami mohon Tuhan untuk pertolongan-Mu, untuk kasih-Mu, agar kiranya nanti juga boleh terlaksana, yaitu persalinan dengan baik Tuhan. Bapak, kami juga mau berdoa yaitu untuk Pak Karyono dan juga dalam setiap aktivitasnya, berkati juga Bapak. Kami mau berdoa juga untuk Pak Chandra, berkati juga untuk kemarin yang kurang sehat. Namun kami bersyukur saat ini sudah mulai pulih kesehatannya. Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu keluhan-keluhannya yang saat ini juga dialami. Biarlah kiranya Engkau boleh memulihkan sehingga boleh beraktivitas dengan baik Tuhan. Bapak, kami juga mau berdoa yaitu untuk kesehatan Jojo dalam setiap aktivitasnya. Yang kemarin juga sempat kehujanan. Tuhan, berikan kiranya kesehatan dan kesembuhan yang dia alami saat ini, sehingga boleh beraktivitas dengan baik dan boleh juga dalam kerinduannya yaitu belajar Alkitab. Tuhan yang memberikan hikmat-Mu, kepintaran-Mu, dia boleh kiranya mengikutinya dengan baik juga Tuhan. Bapak, kami mau berdoa juga untuk orang tuanya Febri, bapaknya dengan ibunya dan masa tuanya saat ini. Tuhan, kami juga mau berdoa agar Kau berikan kesehatan, yang dimana kaki ibu itu sedang pemulihan dan juga asam uratnya. Biarlah kiranya oleh pertolongan Tuhan boleh pulih kembali, boleh beraktivitas dengan baik. Dan kami juga mau berdoa Tuhan, untuk masa tuanya boleh sukacita yang daripada-Mu Engkau berikan bagi mereka. Bapak, kami juga mau berdoa untuk kami yang saat ini apabila ada yang kurang sehat. Biarlah kiranya Tuhan, kami memohon ke hadapan-Mu agar Engkau juga memberikan kesehatan. Ada yang flu, batuk, pilek, dan lain sebagainya, agar kiranya Engkau boleh memberikan kesehatan. Terima kasih Bapak untuk kebaktian kami ini. Kami mau serahkan dari pertengahan ini sampai selesainya nanti untuk ke tangan Tuhan. Tuhan yang memimpin dan Tuhan yang ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Giliran waktunya kita memberikan persembahan. Kita angkat satu pujian dari nomor 291. Ini pun boleh ya, semuanya. 291 kita nyanyikan semua bait. Pasti ada hasil hatiku
kami yang di surga, terima kasih Bapa, Engkau sudah memberkati kami dalam berbakti pada pagi hari ini. Biarlah apa yang sudah kami lakukan semua juga memuliakan nama-Mu, dan firman-Mu juga yang sudah kami dengarkan. Biarlah itu menjadi berkat bagi kami, sehingga hidup kami semakin memuliakan nama Tuhan. Berkati persembahan sudah kami kumpulkan, baik untuk dana umum, dana gedung, dana misi, dan dana Natal. Biarlah kami memberkati dan semoga dapat digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati saudara kami yang terima dana misi Bapak, baik yang di Kalimantan, yang di Surabaya, yang di Jawa Tengah, dan yang di Makassar, Bangladesh. Biarlah kamu berkati dana mereka masing-masing. Biarlah melalui apa yang mereka beritakan, firman-Mu, orang yang mendengarkan dan yang Tuhan selamatkan. Berkati keluarga mereka Bapak dengan berkat-berkat Tuhan juga. Dan kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, dipindah berkati, didoakan kami juga dengan masing-masing dengan baik. Berkati juga saudara kami yang mengikutinya secara online dimanapun mereka berada. Biarlah berkat Tuhan selalu ada pada mereka semua. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan bersama kami berdoa. Ini tanyakan Bapak, terima kasih. Kalau ada pengumuman, saya persilakan. Baik, untuk pengumuman hari Rabu masih online ya, jam doa. Dan itu aja kayaknya. Ada Pak? Dan itu arisan nanti minggu depan katanya. Minggu depan, untuk arisan minggu depan. Dan kebaktian pemuda juga remaja minggu depan ya, hari Minggu ya. Kita kebaktian jam 6. Ada lagi pengumuman? Kalau tidak ada, selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati kita semua. Kasihan Citi kamu udah jalan.